Kenapa yang dibuka duluan oleh pemerintah justru rumah sakit dan puskesmas? Persoalan kesehatan bukan hanya persoalan orang sakit. Persoalan kesehatan sekarang adalah persoalan pertahanan dan kedaulatan negara. Perang itu nggak usah pakai alat berat sekarang, Pak. Lihat COVID-19, bagaimana kita berjuang untuk bertahan dari COVID-19 yang indikasinya juga itu bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah, Bapak. Oleh karena itu sekali lagi, kami mohon kepada pihak Telkom, Pak, nggak usah takut mengutip pernyataan Ibu Megawati, ketakutan itu hanya ilusi. Dan saya tambah sedikit, jabatan itu tidak dibawa mati, Pak. Kita beri legacy bersama teman-teman di Telkom, insya Allah di penghujung jabatan kita masing-masing di periode ini, soal Starlink ini adalah ada legacy yang akan kita rumuskan bersama. Saya sedikit akan menyoroti tentang, tadi iseng saya, Pak, saya ngecek saham Telkom kurang lebih 1 jam yang lalu. Artinya hari ini 30 Mei 2024 turun ya Pak ya, dinilai 2.760. Lalu saya coba iseng juga saya lihat tahun sebelumnya di bulan Juli 2023 itu di angka 4.400. Sepanjang sepengetahuan saya, barangkali saya salah Bapak, saham Telkom itu tidak pernah ada di angka 3.000, jarang sekali, di bawah 3.000 ya Pak ya. Nah ini tolong juga kami diberikan penjelasan apa yang mengakibatkan anjloknya harga saham Telkom. Karena ini saya tadi telah disampaikan oleh beberapa teman sebelumnya, jangan sampai nanti ada kaitannya dengan persoalan yang sedang kita Indonesia hadapi terkait soal Starlink Bapak. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit izin pimpinan bahwa persoalan Starlink ini tadi sudah disampaikan oleh Ibu Evita Nursanti, bukan persoalan business as usual bagi kami, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan. Begitu ya Pak Bimo. Ini ada kaitannya juga dengan dalam konteks dan isu geostationary orbit atau GSO Bapak, tolong koreksi kalau data saya salah. 35% luas GSO berada di atas wilayah Indonesia arah timur barat dan mempunyai jarak vertikal paling pendek. Indonesia terletak pada posisi strategik dengan sangat unggul sehingga memiliki peluang untuk memasarkan wilayahnya sebagai launching state bagi peluncuran berbagai jenis satelit ataupun wahana antariksa lainnya. Dan izin di dalam forum ini dengan seluruh rasa hormat saya mengingatkan kalau Indonesia ini adalah negara hukum, sehingga semua keputusan oleh seluruh pihak, baik oleh negara maupun pihak swasta, tentu harus berpegang teguh kepada produk hukum. Tadi Bu Evita juga sudah mengingatkan berulang kali, ini soal pertahanan dan kedaulatan negara. Sehingga dalam kesempatan ini, kita juga sedikit pimpinan izin menyampaikan arsi penting tentang bagaimana para pendiri bangsa kita memperjuangkan kedaulatan angkasa kita. Ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur secara garis besar hubungan antar orang termasuk badan hukum dengan bumi, air, dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan tertentu. Lalu kemudian tahun 1974 ada Konvensi Bogota tentang pengelolaan wilayah GSO tadi. Terkait penempatan wahana di GSO harus seizin wilayah GSO yang berada di atasnya. Izin saya ingatkan bahwa pernyataan ini disampaikan oleh fraksi TNI Polri pada tanggal 18 Maret, tahunnya lama tentu saja, ketika kita tahun 1974, 18 Maret 1974 disampaikan oleh juru bicaranya Bapak Gendro Budi Santoso saat Indonesia akhirnya quote and quote bagi saya
terpaksa meratifikasi Traktat Luar Angkasa 1967, ya, yaitu traktat tentang prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan negara-negara dalam eksplorasi dan penggunaan antariksa termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya. Kenapa saya sampaikan ini ada hubungannya sama Telkom? Karena sebenarnya Telkom kerjanya ya di luar angkasa ini kan Pak ya, sebetulnya. Nah, sehingga kemudian Bapak bahwa ada persoalan dengan Starlink. Pertanyaan mendasar bagi kita semua adalah apakah Starlink tunduk pada aturan hukum Indonesia atau aturan hukum negara lain? Izin saya sampaikan juga sedikit kronologis ditambah dengan tadi info dari Bapak. Agustus 2022 telah terjalin kerjasama antara PT Telkom dengan pihak Starlink. Kemudian 19 Mei, Elon Musk disambut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Kelautan dan Perikanan, itu meresmikan pelayanan Starlink di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelot dan Pasar Bali. 20 Mei 2024 Elon Musk menjadi pembicara di World Water Forum sekaligus membahas Starlink. 24 Mei 2024 ini catatan saya, Bu Evita mempertanyakan mengenai Starlink tentang Network Operation Center, Server Hub, NMS serta harus menggunakan IP address Indonesia. 25 Mei 2024 tadi sudah disampaikan oleh teman berikut sebelumnya adalah Menko Info memberikan keterangan atas izin Starlink dan mengaku terus meminta kelengkapan sambil beroperasi. Pertanyaannya, Bapak kan lama di dunia bisnis nih Pak Dirut ya. Suatu entitas korporat dalam maupun luar negeri bisa beroperasi apakah setelah memenuhi semua kelengkapan operasi berdasarkan payung hukum yang ada di Indonesia, atau boleh saja sambil kelengkapan itu dilanjutkan nanti aja kalau udah jalan. Nah, ini live loh, ditonton, jangan sampai menjadi jurisprudensi bagi perusahaan-perusahaan lain. Ya udah kalau di Indonesia bikin aja dulu begitu. Kemudian 29 Mei 2024 tim legal Starlink Indonesia, Krishna Vesa di FGD bersama KPPU menyebutkan pimpinan KPPU udah Starlink, dengan Starlink udah FGD loh. Kita harus FGD dengan KPPU sekalian. Menyebutkan status Starlink Indonesia sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Lah kok diem-diem aja KPPU udah FGD ini dengan langsung dengan Starlink. 24 Mei, jangan sampai indikasi kuat kan sebetulnya ada kejanggalan di dalam proses operasional ini, apakah sesuai terutama ditinjau dari aspek juridis. Jangan sampai KPPU tiba-tiba mengeluarkan semacam quote and quote legal opinion untuk operasional yang sebetulnya saya kira harus kita tinjau ulang lagi. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, oleh karena itu saya mengusulkan mohon bantuannya dari pihak Telkom. Pertama, Bapak sampaikanlah sebetulnya apa isi kontrak antara Telkom dengan Starlink tahun 2022. Kemudian juga mohon kami dibantu Bapak, menurut jajaran Telkom, apa positioning manajemen Telkom, positioning Telkom menurut Bapak itu negara harus bagaimana dalam positioning Telkom sebagai pihak yang juga bergerak di GSO ini. Ya, kemudian tolong sampaikan juga Bapak kajian secara lengkap mengenai Starlink sehingga kami insya Allah bisa ikut memberikan kontribusi, dan mungkin juga Pak pimpinan izin kalau boleh ada FGD untuk memperdalam dengan PT Telkom tentang persoalan ini. Terakhir Bapak, saya mengingatkan bahwa tadi itu konvensi ratifikasi Traktat Luar Angkasa itu telah diratifikasi oleh lebih dari 110 anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi sebetulnya itu bukan berarti
suatu negara, suatu bangsa kehilangan kedaulatan, juga entitas bisnis yang dimiliki oleh negara kehilangan kedaulatan atas ruang angkasa tersebut. Saya kasih contoh izin penelusurannya, yaitu terkait persoalan surat gugatan, kurang lebih namanya surat gugatan Republik Rakyat Cina terhadap PBB yang mempertanyakan operasi Starlink di wilayah ruang angkasa China. Itu bisa kita pertanyakan, Bapak. Nah, terakhir izin Bapak Ibu saya mengutip apa yang disampaikan oleh Letnan Jenderal John Ishaw, Wakil Komandan Angkatan Ruang Angkasa Amerika pada ISAI 2022 yang menjelaskan salah satu misi cabang militer terbaru negara Amerika dan komando prajurit terbarunya yaitu Komando Ruang Angkasa Amerika, US Space Com, melaksanakan tugasnya ini, melaksanakan perlindungan dan pertahanan ruang angkasa demi memastikan akses yang bebas dan tanpa batas ke ranah tersebut, serta penyediaan kemampuan yang didorong ranah ruang angkasa secara berkelanjutan ke wilayah terestrial. Bapak, Amerika aja fokus untuk mempertahankan ruang angkasanya, ya. Dan saya kira catatan penting sama dengan Bu Evita, kenapa yang dibuka duluan oleh pemerintah justru rumah sakit dan puskesmas? Persoalan kesehatan bukan hanya persoalan orang sakit. Persoalan kesehatan sekarang adalah persoalan pertahanan dan kedaulatan negara. Perang itu nggak usah pakai alat berat sekarang, Pak. Lihat COVID-19, bagaimana kita berjuang untuk bertahan dari COVID-19 yang indikasinya juga itu bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah, Bapak. Oleh karena itu sekali lagi, kami mohon kepada pihak Telkom, Pak, nggak usah takut mengutip pernyataan Ibu Megawati, ketakutan itu hanya ilusi. Dan saya tambah sedikit, jabatan itu tidak dibawa mati, Pak. Kita beri legacy bersama teman-teman di Telkom, insya Allah di penghujung jabatan kita masing-masing di periode ini, soal Starlink ini adalah ada legacy yang akan kita rumuskan bersama. Mohon maaf jika terlalu panjang pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.